Malam di padang Khaybar sunyi, namun tidak damai. Di kejauhan, cahaya obor dan denting pedang bersahutan dari balik benteng batu yang menjulang, benteng Kamus, benteng terakhir dan terkuat milik kaum Yahudi Khaybar. Dari sana, busur dan tombak memuntahkan maut, menjatuhkan satu persatu pasukan Muslim yang mencoba mendekat. Rasulullah duduk di tendanya, dikelilingi oleh sahabat-sahabat utama. Wajah beliau suram, tapi penuh keyakinan. 2 hari berturut-turut, para pemimpin pasukan yang ditugaskan untuk menaklukkan benteng itu gagal. Khaybar belum tunduk. Lalu beliau berdiri dan bersabda, "Besok, aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak akan kembali sebelum Allah memberinya kemenangan." Keesokan harinya, wajah para sahabat penuh harap. Tapi Rasulullah tidak memanggil satupun dari mereka. Beliau berseru, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menunduk. Salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, dia terbaring sakit. Matanya tidak bisa melihat karena infeksi. Bawa dia kepadaku," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali alaihi salam dipapah masuk ke dalam tenda. Matanya bengkak dan merah, bahkan sulit dibuka. Tapi ketenangan terpancar dari wajahnya. Rasulullah mendekat, meludahi kedua matanya, lalu mengusapnya dengan tangan penuh doa. Seketika itu juga, mata Ali bersinar kembali. Ia berdiri, gagah dan tegar, seolah tak pernah sakit. Tanpa ragu, Rasulullah meletakkan panji putih di tangannya dan berkata, "Majulah wahai Ali. Demi Allah, jika satu jiwa mendapat hidayah melalui tanganmu, itu lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya." Imam Ali alaihi salam maju perlahan ke medan laga. Tubuhnya dibalut baju zirah sederhana, di tangannya tergenggam pedang legendaris Zulfikar, pedang bermata dua yang hanya digunakan dalam pertempuran suci. Benteng Kamus menyambutnya dengan panah dan batu. Tapi Ali berjalan tenang, matanya tajam menembus kabut pagi. Tiba-tiba gerbang benteng terbuka, keluar seorang kesatria bertubuh raksasa dengan baju zirah dari baja hitam. Ia adalah Marhab, panglima perang Khaybar yang telah membunuh puluhan mujahid. Ia menyeringai dan berseru, "Aku adalah Marhab, prajurit Khaybar yang teruji. Dengan tombakku, aku belah musuh seperti kayu kering." Ali alaihi salam melangkah maju dan menjawab, "Aku adalah Ali, putra Abu Talib, Haidar, sang singa dari padang Hijaz. Dengan izin Allah, aku datang untuk menumbangkan kezaliman dan menghancurkan kesombongan dengan pedang kebenaran." Duel berlangsung hanya sekejap, 2 sosok itu berputar seperti badai. Dan dalam satu kilatan pedang, Zulfikar menghunus dari atas kepala Marhab hingga dadanya terbelah 2. Tubuh besar itu roboh, mengguncang tanah. Kaum Yahudi panik dan menutup pintu benteng rapat-rapat. Namun, Imam Ali berlari menuju gerbang raksasa dari besi itu. Dengan tangannya sendiri, ia menancapkan kaki dan mengangkat pintu benteng dari engselnya. Bukan hanya membuka, tetapi mencabutnya sepenuhnya. Ia menggunakannya sebagai perisai untuk menahan serbuan panah. Setelah benteng jatuh, beberapa sahabat mencoba mengangkat kembali pintu itu. 8 orang, lalu 10, lalu 20, namun tak satu pun mampu mengangkatnya. Baru mereka sadar yang mengangkat pintu itu bukan semata kekuatan fisik, melainkan kekuatan iman dan karunia Allah. Imam Ali alaihi salam bukan hanya pejuang, tapi juga pemimpin penuh kebijaksanaan. Setelah menang, ia memperlakukan para tawanan dengan penuh keadilan. Ia menyampaikan kepada mereka, "Kami bukan datang untuk menjarah, tetapi untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Harta rampasan perang dibagikan adil. Hak-hak wanita dan anak-anak dijaga, tidak ada yang dizalimi." Rasulullah menyambut Imam Ali dengan pelukan hangat. Beliau bersabda,
"Wahai Ali, kalau bukan karena takut umat akan mengangkatmu menjadi Tuhan seperti kaum Nasrani mengangkat Isa, niscaya aku akan menyebut keutamaanmu yang tak akan mampu diungkap oleh lisan siapapun setelahku." Perang Khaybar bukan sekadar kemenangan atas benteng batu, tetapi kemenangan iman atas kesombongan, kemenangan wali atas dunia, dan penegasan dari langit bahwa Imam Ali alaihissalam bukan sekadar sepupu atau menantu Nabi, tapi adalah pintu ilmu, benteng tauhid, dan cahaya yang tak akan padam dalam kegelapan zaman.